Manchester United tengah mengintip peluang besar yang bisa mengubah peta kekuatan mereka di bawah mister gawang. Gianluigi Donnarumma, kiper utama Paris Saint-Germain, dikabarkan berada di ambang pintu keluar dari Parc des Princes setelah masa depannya diselimuti ketidakpastian. Sejak direkrut dari AC Milan, Donnarumma menjadi pilihan utama PSG. Namun kontraknya yang hanya tersisa 1 musim dan negosiasi perpanjangan yang buntu membuat rumor kepindahannya semakin kencang. Situasi ini berubah drastis setelah kedatangan Lucas Chevalier, kiper muda berusia 23 tahun, yang resmi bergabung dan siap merebut posisi utama. Tensi memuncak ketika PSG tidak memasukkan Donnarumma ke dalam skuad untuk laga UEFA Super Cup melawan Tottenham. Keputusan ini dianggap sebagai sinyal kuat bahwa hubungan sang kiper dengan klub berada di ujung tanduk. Fabrizio Romano bahkan menegaskan Gigio Donnarumma pasti akan meninggalkan Paris Saint-Germain, kemungkinan besar pada musim panas ini atau musim panas mendatang. Hubungan mereka benar-benar retak setelah klub memutuskan untuk mengeluarkan Gigio dari skuad Piala Super. Romano juga mengungkapkan bahwa Premier League menjadi tujuan paling mungkin bagi Donnarumma. Bagi Manchester United, peluang ini datang di saat yang tepat. Di tengah sorotan tajam terhadap performa Andre Onana, kehadiran Donnarumma dapat menjadi solusi strategis. Terlebih, dengan kontrak yang hampir habis, Setan Merah berpeluang mendatangkannya tanpa biaya transfer besar. Sebuah keuntungan finansial di tengah kondisi ekonomi yang menuntut efisiensi. Jika transfer ini terwujud, bukan hanya posisi kiper United yang akan mendapat penyegaran, tetapi juga peta persaingan di Premier League yang bisa berubah secara signifikan. Pertanyaannya, apakah Old Trafford akan menjadi rumah baru bagi Donnarumma musim depan? Alejandro Garnacho tampaknya telah mencapai titik puncak kesabarannya di Manchester United. Penyerang muda Argentina berusia 21 tahun itu secara terang-terangan menyampaikan ultimatum kepada klub, menjual dirinya ke Chelsea atau siap absen dari lapangan hingga 1 musim penuh. Menurut laporan jurnalis transfer Fabrizio Romano, Garnacho mengatakan kepada pihak klub bahwa ia akan menolak bermain selama 6 hingga 12 bulan jika keinginannya tidak dipenuhi. Mereka akan menjual saya ke Chelsea atau saya akan tetap di sini. Tetapi saya tidak akan bermain, ujarnya. Situasi ini memanas sejak sang pemain tidak dimasukkan pelatih Ruben Amorim dalam tur pramusim ke Amerika Serikat. Keputusan itu diambil setelah Garnacho melontarkan kritik tajam usai hanya bermain selama 20 menit di final Liga Eropa melawan Tottenham. Pertandingan yang berakhir dengan kekalahan bagi United. Sikapnya membuat Amorim memasukkannya ke dalam daftar pemain buangan bersama Jadon Sancho, Anthony, Marcus Rashford, dan Tyrell Malacia. Chelsea disebut telah meningkatkan pembicaraan dengan Manchester United setelah lebih dulu mencapai kesepakatan pribadi dengan Garnacho. Nilai transfer yang awalnya dipatok sebesar 70 juta pound sterling kini dilaporkan turun menjadi 50 juta pound sterling atau sekitar 1 triliun rupiah. Pihak The Blues pun dikabarkan tidak khawatir dengan karakter sang pemain setelah melakukan penilaian internal. Sejak debut di tim utama pada April 2022, Garnacho telah mencatat 144 penampilan, mencetak 26 gol, dan mengemas 22 assist. Ia juga menjadi bagian dari skuad yang meraih Piala FA musim 2023-24 dan Piala Liga Inggris setahun sebelumnya. Negosiasi kini terus berjalan, sementara Chelsea juga tengah membicarakan kemungkinan pertukaran pemain dengan RB Leipzig untuk Xavi Simons. Drama masa depan Garnacho pun masih terbuka lebar, dan bursa transfer musim panas ini berpotensi menjadi titik balik besar dalam karirnya. Benjamin Sesko menegaskan bahwa masa gemilang Manchester United akan segera kembali, meski publik sempat dirundung kekecewaan. Striker anyar ini datang dengan keyakinan tinggi bahwa Setan Merah tinggal menunggu waktu untuk bangkit kembali dari keterpurukan. Sejak Sir Alex Ferguson mengakhiri era keemasannya pada 2013, prestasi United terus menurun. Musim lalu menjadi puncak kekecewaan ketika mereka gagal meraih gelar dan tercecer di posisi ke-15 klasemen Premier League. Sindiran dan ejekan dari rival pun makin menambah tekanan jelang musim baru. Dalam wawancara eksklusif bersama MUTV, Sesko menyatakan bahwa perbaikan skuad sudah mulai terlihat. Sebagai sebuah tim, kami sudah semakin baik dan semakin komplit.
Hanya masalah waktu sebelum Kani bisa terbang tinggi lagi, ujarnya yakin. Keberadaan pemain berusia 22 tahun ini diharapkan mempercepat proses kebangkitan. Sesko juga menegaskan niatnya untuk segera menjalin chemistry dengan rekan-rekan satu tim. Keahliannya dalam duel udara menjadi modal utama setelah reputasinya sebagai predator kotak penalti teruji di RB Leipzig. Saya akan sangat senang jika diberi banyak umpan kotak silang. Saya akan berada di sana untuk menyelesaikannya, kata Sesko sambil tersenyum. Debut Sesko diprediksi akan terjadi pada laga pembuka Premier League musim 2025-26. Akhir pekan ini, Manchester United akan menjamu Arsenal di Old Trafford, dan pelatih Ruben Amorim disebut-sebut akan memberi kesempatan bagi sang striker untuk tampil. Suasana Theater of Dream pun diperkirakan bakal pecah sorak saat wajah baru setan merah itu pertama kali beraksi. Dengan semangat dan komitmen kuat, Benjamin Sesko bukan hanya membawa harapan, melainkan juga janji aksi di lapangan. Kini, mata jutaan pendukung tertuju pada Old Trafford untuk menyaksikan babak baru dalam sejarah Manchester United. Manchester United mendapat suntikan semangat jelang laga perdana Liga Inggris musim 2025-2026. Kiper utama mereka, Andre Onana, telah kembali berlatih setelah pulih dari cedera hamstring yang sempat membuatnya absen di sebagian besar pramusim. MU akan langsung dihadapkan pada ujian berat saat menjamu Arsenal di Old Trafford. Pertandingan ini menjadi pembuka kompetisi yang syarat gengsi, dan kehadiran Onana di bawah Mistar bisa menjadi faktor krusial bagi tim asuhan Ruben Amorim. Onana sebelumnya hanya tampil sekali di laga pramusim, yakni saat MU takluk 1-0 dari ASEAN All-Stars. Cedera hamstring memaksanya menepi, namun kini ia menunjukkan progres positif. Dalam kutipan dari Yahoo Sport, kiper asal Kamerun itu mengungkapkan optimismenya. Saya merasa baik, saya merasa luar biasa. Beberapa minggu ini memang sulit, tapi ya semoga saja saya bisa kembali di awal musim. Saya menikmati latihan bersama para pemain dan kami sangat menantikannya. Kabar ini turut dikonfirmasi oleh Manchester Evening News yang menyebut Onana kemungkinan besar akan siap tampil melawan Arsenal. Musim lalu Onana tampil dalam 50 pertandingan di semua ajang bersama The Red Devils. Meski kebobolan 65 gol dan hanya mencatat 11 clean sheet, ia tetap menjadi pilihan utama Amorim. MU masih memiliki dua pelapis yang tak kalah solid, Altay Bayindir dan Tom Heaton. Keduanya tampil bergantian selama pramusim dan menunjukkan performa menjanjikan. Menariknya, MU tak pernah kalah sejak Onana cedera berkat kontribusi Bayindir dan Heaton di bawah Mistar. Kini pertanyaan pun mengemuka di kalangan pendukung. Apakah Onana langsung kembali mengawal gawang MU atau justru Bayindir dan Heaton layak diberi kesempatan tampil? Dengan laga besar di depan mata dan persaingan sehat di posisi kiper, keputusan Amorim akan sangat menentukan ritme awal musim setan merah. Satu hal yang pasti, kembalinya Onana membawa harapan baru dan sorotan pun tertuju pada Old Trafford untuk melihat siapa yang akan berdiri di bawah Mistar saat tulit pertama berbunyi.